Puji Tuhan, saya hari ini merasa sukacita dan bahagia karena kembali kita bertemu dalam channel Paulus Rachel Ministry yang berbahagia ini. Namun mari kita doa dulu agar kita diberkati lewat firman-Nya. Bapa yang baik, Bapa firman itu sendiri. Kami bersyukur kalau hari ini kembali kami bertemu walaupun tidak tatap muka, secara online, tapi Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengahnya. Karena itu kami bangga dan bahagia dan kami percaya kami akan dikuatkan dengan firman, supaya kami tetap hidup dalam keyakinan iman kami, Yesus adalah Tuhan. Terima kasih, pakai hamba-Mu mencurahkan berkat. Karena kuasa lain di luar Tuhan menghambat kebenaran firman-Mu, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Hadirat-Mu Tuhan menggantikan segala-galanya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kembali kita bicara dan saya ketengahkan dengan satu kata yang disebut target. Nah, target itu pasti tiap orang hidup punya target, ya. Dan hari ini bicara soal target bukan dari kita manusia, tapi target dari Yesus. Nah, target Yesus dalam pembacaan Yohanes pasal yang 18 ayat 9 yang mengatakan demikian. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Sekali saya bacakan penekannya, dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Target yang paling penting buat Tuhan, buat Allah, buat Yesus, Dia tidak membiarkan satu pun binasa. Berarti dengan kata lain, kasarnya, tidak ada yang masuk neraka. Semua manusia masuk surga. Walaupun keimanan, keyakinan berbeda dalam dunia ini, tapi itu urusan Tuhan. Tapi target Tuhan tidak satu pun dibinasakan. Ya, tiap makhluk yang hidup seperti Bapak Ibu Saudara hari ini maupun besok maupun lusa sampai kapanpun, kata target itu pasti ada dalam benak pikiran kita. Target dalam mengajar, target dalam pendidikan, target dalam bisnis, target dalam berumah tangga, dan banyak target-target yang lain. Tapi target Allah bukan seperti itu. Tapi soal neraka dan surga. Yesus dalam keadaan manusia 100% punya target. Dan target tujuan hidup. Apalagi kepentingan tentang Bapa kita di surga. Itu paling utama bagi manusia yang ada di bumi ini. Maka dari itu, mari kita telusuri apa sih targetnya Yesus itu. Yang pertama, untuk mencapai target itu, Yesus harus diurapi oleh Roh Kudus dari surga. Matius pasal 3 ayat 11. Itu jelas sekali. Dikatakan pula dalam kalimat-kalimat selanjutnya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku,
dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Lebih jauh dikatakan pula dalam Markus pasal 3 ayat 16. Saat dia dibaptis sebagai bukti lahir baru, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kemudian disambung dengan ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini namanya lahir baru. Dari Yesus sebelum melaksanakan target, dia lebih dulu pribadinya yang 100% manusia dan 100% Allah itu diurapi dengan Roh Kudus dari surga setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ini sangat penting sekali. Dan target ini harus dilakukan, kalau tidak, ya tanda kutip janggal. Ya, nggak mungkin dia bisa meraih target. Tapi demi target yang sesungguhnya dia harus lakukan sistem ini. Setelah dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, kemudian dibawa ke padang pelantara, dia berpuasa berapa lama? 40 hari 40 malam. Bukan 30 hari 30 malam. 40 hari 40 malam, melebihi daripada puasa orang di dunia ini. Tidak makan, tidak minum, 40 hari 40 malam. Bayangkan itu. Dapatkah kita berbuat seperti itu? Nonsen, nggak mungkin. Tapi bagi Yesus itu memungkinkan. Setelah dibaptis, puasa, lalu diuji. Coba bayang, diuji 3 hari lamanya. Dengan 3 ujian. Batu untuk jadikan roti. Coba bayangin. Yang kedua, dia harus jatuhkan diri ke bumbung. Yang 3, berikan dunia ini supaya dia menyembah iblis. Dicobai. Dan kemanusiaannya dalam keilahiannya dicobai oleh iblis. Kurang ajar nggak itu iblis? Kurang ajar. Tapi demi untuk target, Yesus dengan rendah hati, dia lawan itu, semua itu. Dan Yesus mengalami kemenangan. Yang kedua, untuk meraih target, bukan saja Yesus diurapi, tapi dia juga komitmen dalam pelayanan. Matius pasal 20 ayat 28 mengatakan demikian, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini komitmennya. Melayani. Coba pikir kita ini. Datang dari sorga. Tujuannya untuk melayani manusia. Melayani Bapak, Ibu, Saudara. Karena Bapak, Ibu, dan kita semua targetnya Tuhan. Dia tidak membiarkan di antara kita ini binasa, masuk neraka. Dia nggak mau. Dia rindukan supaya kita semua masuk surga. Neraka sepi, sunyi, senyap. Hanya malaikat-malaikat yang memberontak zaman itu masuk neraka. Demi untuk Bapak, Ibu, Saudara, maka dia melayani. Itu komitmennya. Dan itu dinyatakan pun dalam kehidupannya, luar biasa. Perhatikan Injil, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yahya.
Bagaimana pelayanan Yesus yang melayani semua orang yang sakit apapun. Yang bagi manusia mustahil bisa sembuh, tapi Tuhan menyembuhkannya. Yang buta melihat, yang timpang berjalan. Dia melayani membangkitkan orang-orang mati. Dia bikin mujizat di tengah-tengah hidup orang dalam kesukaran, kesulitan, seperti 5 roti dan 2 ekor ikan. Sampai Petrus yang tidak dapat ikan dalam nelayannya, Tuhan bikin mujizat. Dia mengajar di tempat-tempat ibadah, sinagoge, dan dia menolong orang yang miskin, janda, yang dalam kekurangan. Dia juga menyuruh, mengajar murid-muridnya untuk seperti dia melayani. Disebut penginjilan, dikatakan dalam Matius itu. Nah, masih banyak rentetan kejadian kehidupannya yang terkait dengan komitmennya. Sampai pula pelayanan komitmen itu sampai di kayu salib. Mati demi untuk semua orang. Semua orang tidak terkecuali. Nah, inilah komitmennya. Dia tidak bohong. Dia tidak dusta. Dia lakukan sesuai dengan komitmennya. Karena dia mendambakan target bisa tercapai. Yang ketiga, dia memberi teladan bagi kita semua. Dia memberi teladan bagi kita semua. Kalau manusia sama manusia memberi teladan, mungkin bisa tanya jawab, bisa ragu-ragu, bisa bimbang, bisa kecewa, bisa dibohongi, dustai. Tapi kalau teladan dari Yesus sendiri, 100% manusia dan 100% Allah, tak akan terjadi seperti itu. 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Untuk menjangkau target Yesus, jangan seorang pun binasa, maka dia sendiri menjadi teladan. Teladan dalam kehidupannya, teladan dalam penderitaannya, bahkan sampai teladan kematiannya. Nah, berarti orang-orang percaya, maaf kata, khususnya orang Kristen, dan menantikan di tengah kehidupan ini penderitaan itu sebagai bagian dari pelayanan. Tidak ada manusia dalam dunia ini tidak pernah menderita. Saya seorang hamba Tuhan, kalau mau ceritakan panjang penderitaannya. Tapi semua ini saya yakin merupakan kehendak Allah. Karena dia memberikan teladan penderitaan. Menderita itu karena nama Tuhan. Karena nama Injil. Karena demi mempertahankan kerajaan surga. Mempertahankan keselamatan. Patutlah. Kalau Yesus sendiri aja menderita, siapa kita, siapa Bapak, Ibu, Saudara. Dan kalau kita menderita, patutlah. Karena banyak hal yang positif di tengah-tengah penderitaan itu. Jadi target Yesus harus menjadi target kita orang percaya. Sekali lagi, target Yesus pun harus menjadi target orang percaya. Jangan satupun di antara keluargamu binasa masuk neraka. Jangan satupun di antara masyarakat sekitarmu binasa. Jangan satupun di tengah-tengah bangsa kita Indonesia binasa masuk neraka. Itu target kita
semua masuk surga, semua selamat. Karena itu inilah perintah nasihat atau boleh katakan utusannya bagi Bapak Ibu Saudara untuk melanjutkan target Yesus di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara. Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini tugas target bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman. Laksanakanlah target ini. Pelayanan yang agung, pergi seluruh bumi. Selamatkan keluargamu, selamatkan masyarakatmu, selamatkan bangsamu, bahkan selamatkan orang-orang dunia ini. Kiranya Tuhan menyertai, nama Tuhan puji dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa yang surga buat target. Pada hari ini satu pelajaran yang positif. Target itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kehidupan para pendengar. Untuk melaksanakan target Tuhan. Jangan satupun binasa. Dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Tolong kami Tuhan. Kuasai kami. Jadikan kami alat seperti Yesus dalam manusia 100%. Menjadi alat daripada Bapa di surga. Biar target itu Tuhan terikat dalam hati, pikiran kita mulai hari ini sampai kapanpun. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.